Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa, anak-anakku sekalian, khususnya murid SMP kelas 8 di SMP Budi Utomo Surakarta. Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa kembali dalam program belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Pemirsa dan anak-anakku sekalian, di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita harus selalu mengikuti instruksi dan aturan dari pemerintah dengan menaati protokol kesehatan. Yang pertama adalah gunakan selalu masker atau penutup hidung dan mulut apabila kita terpaksa keluar dari rumah untuk hal yang penting. Yang kedua, rajinlah mencuci tangan sebelum dan setelah beraktivitas. Sebelum dan setelah melakukan aktivitas menggunakan sabun di air yang mengalir. Selanjutnya, apabila kita berada di luar rumah, terapkanlah menjaga jarak aman antara satu dengan yang lainnya. Dan yang paling penting, hindari kerumunan. Berikutnya adalah makan makanan yang bergizi seimbang agar tubuh kita tetap fit. Selanjutnya, olahragalah yang teratur. Tentunya olahraga yang bisa dilakukan di rumah masing-masing supaya tubuh kita tetap bugar. Selanjutnya, istirahatlah yang cukup. Tidur tidak terlalu malam dan diusahakan jangan begadang. Yang paling penting adalah kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini akan membahas kelas 8 bab kelas pertama. Sebentar. Pada pertemuan ini kita akan membahas bab 2 mengenai menumbuhkan. Bab 2 ini kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Di kelas 7 kalian telah mempelajari perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Coba kalian ingat kembali bagaimana proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Apa nama lembaga yang terlibat dalam perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar? Siapa saja pemimpin dan anggota lembaga tersebut? Kapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ditetapkan? Bagaimana sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Pada saat disyahkan. Sekarang kita akan membahas tentang kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna Undang-Undang Dasar dalam sistem hukum nasional. Yang pertama, konstitusi sebagai hukum dasar. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum utama. Yang ketiga, Konstitusi Indonesia. Konstitusi sebagai hukum dasar. Konstitusi dapat diartikan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi dan menjadi sumber hukum bagi segala peraturan yang berlaku. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim, disebut Undang-Undang Dasar. Dapat pula tidak tertulis yang disebut konvensi. Coba kalian baca dengan seksama teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti dibuka ya, di buku paket ada teks pembukaan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Merupakan hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar tertulis terdapat hukum dasar yang tidak tertulis yang biasa disebut dengan konvensi. Bangsa Indonesia bertekad untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sama dengan mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Silakan kalian pelajari materi bab 2 kelas 8 ini ya di rumah. Jika masih ada materi yang belum kalian pahami, kalian bisa bertanya langsung dengan saya melalui WA atau japri langsung ke saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi pelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.